Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di program Tokoh Kita, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Terkait dengan silaturahmi melalui media sosial ini sekarang akhirnya difungsikan seperti keluarga-keluarga saat ini juga sudah membentuk WhatsApp group, kemudian ada buka bersama virtual gitu ya Pak ya, berkoordinasi dengan keluarga melalui virtual begitu. Pak Menteri, tapi kalau kita berbicara mengenai keamanan COVID begitu ya Pak ya, ada beberapa masjid ini meskipun di daerah zona hijau ada yang masih melakukan sholat berjamaah tapi dengan jaraknya 1 meter Pak. Kalau dari segi keamanan sendiri bagaimana itu Pak? Iya, kita pertama begini ya, apapun yang kita lakukan itu untuk sekarang ini harus protokol COVID-19 ya. Protokolnya itu satu, setiap hari kita memakai masker kalau kita keluar rumah. Yang kedua, menjaga jarak fisik. Jangan sampai lebih dekat dari 1 meter atau 1,5 meter, apakah itu rapat atau berbicara dan sebagainya. Tidak usah bersalaman, mencuci tangan dengan sabun sebanyak mungkin. Setiap kita baru keluar cuci tangan, sedapat mungkin begitu kita keluar rumah, pulangnya baju langsung dicuci gitu. Itu protokol. Kemudian menghindari kerumunan-kerumunan termasuk tempat rekreasi, lebaran, mudik, dan sebagainya. Nah itu protokol kesehatan. Apapun yang dilakukan harus dalam kerangka itu. Kalau berlebaran itu kan tadi saya sebut laku sing papat, ada empat sifat, yaitu lebar, lebur, luber, labur, kata Sunan Bonang. Apa? Lebar itu lebaran. Ya kita akhiri puasa dengan niat baik aja. Kemudian lebur, artinya apa? Dosa kita itu habis, lebur gitu. Lalu luber, malah pahala kita melimpah banyak, dan labur, diri kita menjadi bersih. Itu dilakukan tidak harus mudik, bisa dilakukan melalui virtual, ngaji sendiri di rumah, puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga melaku sing papat itu bisa terpenuhi, begitu. Ishak. Tadi sempat disinggung juga terkait dengan zaman kenabian begitu Pak Menteri ya. Memang kalau dari segi pandangan Islam sendiri, wabah ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Dari zaman Nabi juga dulu ada wabah, ada namanya wabah taun, wabah kolera, wabah Hindi, hingga akhirnya sekarang ada lagi wabah COVID-19 begitu. Ini kita sebagai umat Muslim untuk menyikapi ini bagaimana ini Pak Menteri? Pertama begini. Ada dalil la dororo wa la diror. Jangan kamu saling membuat susah. Nah, jangan saling membuat susah itu artinya kita jangan sampai menolari orang dan jangan sampai ditoleri orang. Oleh sebab itu Nabi dulu memerintahkan ketika ada suatu wabah penyakit, Nabi mengatakan kamu jangan masuk ke kampung yang ada penyakitnya itu. Dan yang kalau kamu ada di sebuah kampung sedang ada wabah penyakit, kamu jangan keluar dari situ. Maksudnya biar tidak saling menulari itu. Nah itulah yang kemudian kita melakukan apa yang disebut physical distancing sekarang. Orang Barat secara keras menyebutnya itu lockdown. Kita menyebut PSBB dengan segala variasinya. Nah itu ajaran di zaman Nabi dulu. Oleh sebab itu ini benaran bukan soal baru. Oleh sebab itu kemudian ada doa sejak zaman Nabi itu yang biasanya sampai sekarang itu diselipkan di dalam kalau kita kunut. Nah, kunut itu biasanya kalau hari biasa kunut itu tidak ada tambahan tentang penyakit. Kalau model-model begini saya pun kalau kunut menambah Allahumma kshif anna minal bala wal wabah wa ta'un. Ta'un itu wabah itu wabah. Ta'un itu jenis penyakit zaman Nabi dulu, wal amrod, dan berbagai jenis penyakit. Sekarang ditambah wal corona gitu. Allahumma kshif anna minal bala wal wabah wal amrod wal corona. Ya Allah jauhkan kami, selamatkan kami dari bencana. Sekarang corona ini kan bencana non alam. Minal bala wal wabah dan wabah, wa ta'un dan penyakit ta'un pada waktu itu khas zaman Nabi, dan sekarang ditambah wal corona. Dan corona tidak apa-apa, itu dibahasa Arabkan saja gitu. Nah itu ajaran di dalam Islam, di dalam sejarah Islam itu terus berkembang. Doa-doa seperti itu, kalau kita misalnya naik haji itu kan ada doa habis sholat Jumat yang menyebut berbagai doa-doa yang ditambahkan di dalam kunut itu. Gitu. Sholat Jumat pun begitu di sana, sholat subuh apalagi gitu.
Nah, itulah sebabnya mari kita laksanakan ini dengan cara-cara yang sudah tersedia. Cara kita beribadah itu agama sudah menyediakan berbagai jalannya. Ada yang sifatnya ritualistik, ada yang sifatnya kita kreatif saja, berdoa sendiri, menahan di rumah sendiri dan sebagainya. Nah itu Isa. Ya, baik Pak Menteri, COVID-19 ini kan juga sudah memiliki dampak yang begitu luar biasa, tidak hanya perekonomian, tapi juga mengakibatkan kehilangan nyawa ataupun banyaknya meninggal dunia di belahan dunia, termasuk Indonesia ya Pak ya. Sampai saat ini juga masih bertambah terus begitu yang kasus meninggal dunia. Tapi sebagian di luar sana ada sebagian orang yang masih belum aware ataupun belum begitu menganggap virus ini tidak begitu berbahaya bagi mereka. Ada yang ingin disampaikan Pak? Silakan Pak. Iya, saya berharap agar masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan untuk keselamatan bersama sebagai bangsa dan seluruh rakyat itu yang telah dibuat oleh pemerintah, gitu. Yaitu protokol yang dituangkan di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 9. Itu tidak usah diperdebatkan. Tetapi kalau Anda melakukan itu sendirian di sebuah desa terpencil mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau di tempat keramaian di mana Anda berdekatan dengan orang, misalnya harus naik mobil bersama, harus ke pasar bersama, itu sekarang diatur untuk physical distancing. Tidak boleh mudik dan sebagainya. Nah, sekarang tidak boleh berkumpul untuk kegiatan-kegiatan ibadah dan sebagainya. Itu semua sudah dikonsultasikan dengan lembaga-lembaga keagamaan, baik dengan Majelis Ulama, dengan NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lain, yang kesimpulannya jumhur ulama itu mengatakan harus diadakan semacam physical distancing, tidak perlu ke masjid untuk tarawih. Itu kan sudah diatur begitu, lalu itu dituangkan di dalam kebijakan pemerintah. Nah, kalau sudah dituangkan di dalam kebijakan pemerintah, dan pemerintah ingin menegakkan aturan, maka rakyat itu harus tunduk kepada apa yang diputuskan oleh pemerintah demi keputusan bersama. Dalilnya adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang sedang memerintah di antara kamu. Itu harus ditaati. Nah, itu dari hukum agama ya, dari hukum agama. Nah, dari hukum umum begini, orang mudik, orang tarawih bersama, orang buka bersama, itu tidak dilarang oleh hukum dalam keadaan normal. Itu adalah hak asasi, hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi kita. Nah, tetapi ketika ada sesuatu bencana seperti sekarang, lalu pemerintah melarang itu, maka itu harus ditaati. Dan orang yang melawan tugas pemerintah, itu bisa dijatuhi hukuman pidana. Ya, Pasal 216, barang siapa yang melawan petugas yang sedang melaksanakan tugasnya, maka diancam hukuman pidana 1 tahun 6 bulan dengan denda, 1 tahun 4 bulan dengan denda, misalnya 100 juta rupiah. Nah, itu bisa dipaksakan begitu, tetapi kita kan tidak represif begitu. Kita lebih menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi, yang lebih agamawi. Artinya diserukan melalui para ulama-ulama kita. Tetapi dalam keadaan tertentu, polisi bisa melakukan tindakan pemaksaan demi keselamatan bersama. Dalilnya itu salus populi suprema lex, ya. Keselamatan rakyat itu hukum yang paling tinggi, lebih tinggi dari konstitusi, gitu. Kalau dalam agama itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kalau kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya itu harus mengutamakan kemaslahatan, keselamatan mereka. Nah, ini dalil-dalilnya yang harus difahami, karena pemerintah yang dipilih secara sah oleh rakyatnya sedang melakukan kebijakan seperti itu, maka kebijakan seperti itu harus ditaati dan pemerintah juga konsisten untuk menegakkannya. Ya, kita akan melanjutkan perbincangannya tentunya usai jeda pariwara yang satu ini.